Halo, selamat sore rekan-rekan. Jumpa kembali dengan saya Halim di channel YouTube @forex by Halim. Hari ini saya lagi ngobrol-ngobrol ketemu teman lama yang aktivis, yang trader di saham sudah cukup lama, yaitu Pak Yusa. Apa kabar Pak Yusa? Halo, Selamat Bos. Apa kabar, Bos? sore. Selamat Oke. sore. Pak Yusa, kebetulan nih kita nggak sengaja lagi ketemu di ngopi-ngopi nih di Pacific Place, ya kan? Nah, tempat bagus. Nah, Pak Yusa kalau kesini kan pasti ada hubungan dengan saham nih. Sini kan ada kantor Bursa Efek ya. Kayaknya hari ini ada beli saham banyak ya Pak ya? Enggak lah kalau itu mah, kita beli kan selalu online, mana ada kita beli langsung ke depan. Oh, makanya saya pikir nih mau daftar untuk IPO baru nih. Ya. Gua malah nggak pernah beli saham di IPO. Oh gitu. Jadi secara teknis malah nggak pernah beli saham IPO. Oh iya Pak Yusa, sekarang gini, ini kan kita bicara-bicara soal market nih. Banyak teman-teman nanya ke saya juga, terus juga banyak urusan di pasar jadi concern utama. Pertama gini Pak, ada beberapa hal yang menurut saya sekarang jadi concern utama. Pertama satu, melihat masalah Evergrande. Evergrande ini yang perusahaan properti di Cina, kan kabarnya default ya, gagal bayar itu sampai sekitar 300 miliar dolar, padahal udah mau jatuh tempo gitu. Nah itu kira-kira hubungan dengan saham lokal dan saham luar gimana Pak ya? Iya. Jadi kalau Evergrande ya, kan kita melihat bahwa Evergrande itu buat teman-teman yang belum tahu ceritanya. Jadi Evergrande itu kan adalah properti besar ya, konglomerasi properti besar di Cina. Ya, dia itu punya banyak aset yang dimana lahannya ada di mana-mana, baik itu di dalam negeri di Cinanya sendiri ataupun di luar Cina. Nah, intinya adalah Evergrande itu kemarin masalahnya adalah ibaratnya kayak kita gitu ya. Kita punya tanah di mana-mana, terus habis itu nggak punya duit untuk bayar IMB-nya. Nah, di saat dia nggak punya duit IMB-nya berarti dia nggak begitu liquid gitu kan. Dia nggak punya cash on hand. Nggak punya izinnya ya. Nggak punya izin cash on hand. Nah, apa yang terjadi adalah di saat dia lagi due date, bayar IMB-nya, kalau gue bilang bahwa bayar IMB-nya itu udah due date tapi dia nggak punya duit untuk ini, jadi ada kemungkinan default, jadi nggak bayar karena dia ada surat utang yang jatuh di tanggal tersebut. Apa yang terjadi akhirnya dia nggak punya liquid cash. Nah, dengan pemerintah Cina yang teman-teman juga lihat bahwa pemerintah Cina itu nggak dia itu selalu tertutup ya, baik kita untuk vaksin atau apa itu kan semuanya selalu tertutup. Nah, pemerintah Cina dan sekarang lagi tendensinya adalah untuk recovery ekonomi. Menurut saya pasti dia akan bailout-nya akan cepat, karena dia nggak mau menurunkan pertumbuhan atau roda perekonomiannya jadi krisis lagi atau balik lagi. Jadi mau cepet-cepet beres ya Pak? Benar. Kan cari cara lah ya. Iya, dan kemarin kalau nggak salah ada artikel yang gue baca bahwa dia itu udah sebagian saham yang ada di Evergrande itu dia akan dialihkan ke bank yang meminjamkan surat utang tersebut gitu ya. Jadi istilah cari pertolongan lah ya. Benar. Dan itu pemerintah Cina tuh biasanya kan sangat otoriter ya, langsung dikasih lo tackle surat utangnya, lo bayar. Kalau nggak salah dia udah default kalau nggak salah dari tanggal 29 September ini. Due date-nya dia punya extension itu sampai tanggal 29 Oktober. 1 bulan? Satu bulan, ya kan? Nah, dari situ sebenarnya, udah banyak, kalau gua ngelihatnya udah banyak inisiatif yang dilakukan. Dan menurut gua sih sebenarnya, kemungkinan kecil yang akan bikin krisis yang berkepanjangan kayak Lehman Brothers. Oh, nggak seperti itu kayaknya. Kalau menurut gue sih di Cina tuh nggak akan kayak begitu. Yang kalau Lehman Brothers kan banyak ngomong, Fed-nya ngomong dulu sama perusahaan-perusahaan, sama ini, terus akhirnya kena systemic impact dari UK sampai US. Kalau saat ini, kalau menurut gue nggak terlalu ya, dan menurut gue harusnya cepat ditutup sama mereka supaya roda perekonomiannya si Cina itu bakalan cepat berputar kembali ya. Iya, dan kalau roda perekonomian Cinanya bakal lancar, harusnya di dunia termasuk kita negara Indonesia yang menggantungkan kepada Cina karena banyak kita ekspor ke sana. Kalau menurut gua sih harusnya sih aman-aman aja. Tapi ya tentunya kita tunggu nih sampai tanggal 29 apa yang akan terjadi di mengenai masalah bailout ini ya. Oh, jadi kalau di indeks saham kira-kira turun nggak nih? Sementara pasti ada tekanan lah ya. Iya, kalau indeks saham kan pasti ada isunya macam-macam ya. Ada isunya dari Hang Seng, dari Cina sendiri. Yang kedua ada isu tapering gitu kan, yang dimana memang kalau mengaca ke 2013-2015 itu lumayan koreksinya. Jadi ini masalah tapering nih Pak ya. Iya. Tapering itu kan berarti pengurangan pembelian
surat berharga ya? Iya. Surat berharga ya, Jadi, dari pemerintah ya? Benar. Jadi kalau gua boleh analogikan adalah ibaratnya kita punya anak yang lagi problem gitu ya. Mungkin baru lulus kuliah dan segala macam, dia belum bisa berdiri gitu ya. Kita sebagai orang tua pastinya kan masih kasih subsidi ya buat dia operasional, buat nyari kerjaan dan segala macam. Itu kita kasih. Ya kan? Amerika juga kayak gitu. Ibaratnya lagi sekarang ekonominya lagi problem, sekarang lagi dia kasih subsidi. Iya. Di saat anaknya udah bisa berdiri, inflasi sudah mulai meninggi, itu mulai tuh mulai uang jajan atau subsidi ditarik gitu ya, supaya dia bisa berjalan secara manual, supaya dia berjalan secara otomatis, nggak manual lagi dikasih-kasih. Iya. Itu yang terjadi. Nah, jeleknya di tahun 2013-2015 itu gubernurnya itu nggak ngasih tahu secara gradual ini loh yang akan terjadi. Tahap-tahap perkembangannya seperti apa? Oke. Nah, kalau di sana tuh dia di House Senate-nya cuman ngomong begini, terus tiba-tiba di Desember langsung dia implement, apply, jedet gitu ya. Nah, akhirnya terjadi namanya tapering tantrum yang dimana pelaku pasar bingung nih apa yang gua harus lakuin. Setelah tapering biasanya akan ada interest rate naik biasanya gitu kan. Akhirnya duitnya jadi larinya ke sana yang membuat US dollar-nya menguat. Gitu kan. Nah, yang berbeda sekarang, gubernur Fed yang sekarang, Mr. Powell itu adalah dia udah ngomong nih dari jauh-jauh hari udah diwanti-wanti ya. Tiap 2 minggu dia udah ngomong nih, gua akan tapering di bulan Desember, di bulan apa dan segala macam. Nah, memang kemungkinan besarnya kalau lihat dari survei yang dilakukan, kemungkinan besar adalah Desember. Tetapi ya tentunya kita lihat nih perkembangannya seperti apa. Makanya selalu sekarang yang dilihat-lihat itu adalah unemployment claim, MFP, CPI, ya kan, itu yang namanya inflasi. Kalau inflasinya bisa terjaga, harusnya taperingnya akan terdelay. Tapi kalau inflasinya mulai naik lagi, ya tentunya cepet-cepet ya harus jalanin ya. Iya. Gitu. Jadi tapering ini nanti ujung-ujungnya setelah tapering baru interest rate naik. Betul. Cuman sekarang ini karena masih harusnya ya kebanyakan seperti gitu walaupun Fed-nya bilangnya bahwa nggak ada kaitannya, tapi kalau kita lihat kejadiannya adalah ya biasanya begitu. Belum tentu lah ya, belum tentu tapi biasanya umum seperti itu. Iya. Oke, terus ada lagi nih Pak, isu-isu yang menarik sekarang tentang krisis energi. Ya. Nah, ini kan dikatakan di Eropa memasuki musim dingin yang sangat-sangat dingin, di mana kebutuhan akan bahan bakar seperti natural gas, kemudian batu bara itu juga naik cukup tinggi ya. Nah, kira-kira ini dari kita saham lokal maupun saham luar, apa benar harganya juga meningkat atau cuman di komoditinya aja ya? Iya, karena kalau menurut saya ya, kan recovery-nya itu udah jalan ya sekarang. Saat ini orang mulai itu namanya muter jalan gitu ya, beroperasi dan segala macam ya, jadi mobilitasnya mulai ada. Kebetulan stok inventory dari fuel dan dari komoditi-komoditi yang masih sama tuh dengan tahun yang 2009, which is yang masih pandemi. Jadi ada kebetulan yang demand-nya naik, supply-nya masih segini. Nah, jadi terlambat mengantisipasi. Benar. Nah, di minggu ini atau hari ini kalau nggak salah OPEC akan ketemu ya. Iya ya, meeting. Nah, itu ya makanya apakah dia akan ningkatin inventory-nya atau enggak? Kalau enggak, tentunya harganya akan supply-nya apakah dia akan tingkatin atau enggak. Kalau dia nggak naikin supply-nya pasti akan naik ya. Iya, karena itu akan overshoot misalnya oilnya akan ke 75 atau 80, mungkin dia bisa 90-100 gitu kan. Tapi kita udah lihat bahwa batu bara dan yang lainnya itu naiknya tinggi banget. Iya, udah kasih key dulu ya. Benar, tapi memang nggak menutup kemungkinan bahwa selalu orang bilang bahwa ini saatnya super cycle di mana meningkat semua sebelum akan berpindah komoditasnya berpindah ke tempat yang lain. Tapi sekarang sih kalau menurut saya karbon ya tetap karbon yang menjadi acuan dari seluruh industri untuk bahan bakarnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus gini Pak, ada satu isu lagi yang menarik sekarang. Kalau kemarin kan pandemi corona sudah boleh dibilang sekarang ya udah agak terkontrol lah Pak ya. Belum selesai tapi lebih terkontrol, dan secara global mungkin kenaikan jumlah penderitanya infeksinya agak sedikit menurun ya dibanding beberapa bulan yang lalu, karena ya salah satunya keberhasilan dari program vaksinasi kan. Nah, terus gini Pak, ini ada sekarang isu yang mencuat karena dulu di pandemi corona banyak melakukan subsidi ke masyarakat sehingga mengakibatkan bahwa pemerintah Amerika Serikat maupun pemerintahan yang lain-lain di dunia ini
memberikan subsidi kepada masyarakat baik melalui perusahaan maupun kepada perorangan. Jadi kan dulu ada dengar ya Pak ya, misalnya kalau dia nggak kerja, work from home, nggak ada bisnis dan sebagainya, dia dapat namanya subsidi, ada yang dikasih $1.200 per bulan dan sebagainya. Dan ini kan sedikit banyak kan pakai uang negara, ya nggak? Nah terus sekarang ada isu yang katanya Amerika ini kabarnya lagi default Pak, ada mengalami kesulitan pembayaran penjadwalan utang. Apa itu ada pengaruh nanti terhadap US dollar ya? Kalau saya ya, kalau misalnya kayak begitu, it's matter of kayak kita punya kartu kredit ya, tinggal naikin limit kreditnya. Jadi kalau menurut saya kondisi perekonomian yang ada sekarang gitu ya, semuanya tuh di seluruh negara, di seluruh dunia itu mencoba untuk recovery. Karena pandemik itu mau nggak mau dia membuat negara, hampir seluruh negara itu mengalami krisis. Gitu kan, minus pertumbuhannya. Pasti. Nah, if what it takes adalah increasing kreditnya atau rasio utangnya mereka, pasti itu akan dilakukan. Walaupun memang sekarang mungkin Amerika belum melakukannya karena limitnya udah ada. Mau nggak mau, hampir seluruh negara juga naikin utang rasionya dia, baik itu untuk bayar orang yang sakit ataupun memang dia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dia. Jadi kalau menurut saya sebenarnya, kalau saya ya, selama semuanya bergerak beriringan, harusnya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kan Europe juga bergerak beriringan. Bukan satu negara aja ya? Iya, semuanya mengalami hal yang sama. Gitu kan, dan itu biasanya akan balance out gitu loh. Jadi maksudnya sekarang dinaikin, kalau roda perekonomian udah jalan, tentunya dia bisa ngecilin lagi. Gitu. Otomatis atau ya. Atau bayar utangnya gitu. Ya soal ribut-ribut di Senat gimana tuh Pak? Kalau gue it's just matter kayak kita dinamika di DPR MPR ya, kalau menurut saya. Jadi memang ributnya itu kalau menurut saya dengan presiden yang sekarang yang nggak ikutan ribut, harusnya sih bisa terselesaikan dengan baik. Karena dia tidak ada kepentingan tersendiri ya mungkin ya. Iya, kalau yang satu kan yang sebelumnya agak riuh ya, rame ya. Agak questionable, tapi kan juga membuat bahwa kita yang di forex ataupun yang di saham ya lumayan lah ya, jadi naik. Kalau dia nggak nge-tweet nggak seru ya, kalau dia nge-tweet rame. Yang ditunggu kan tweetnya itu ya. Sampai akhirnya tweetnya di-ban. Iya, sekarang masih mangkal ya tweetnya di-ban. Masih nggak bisa jalan, iya setahu saya gitu. Jadi gitu ya, kita ngobrol-ngobrol sama Pak Yusa, kita dapat masukan, dapat dari hasil analisa pasar, kemudian juga dapat review dari market dari Pak Yusa juga. Saya terima kasih banyak Pak Yusa, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Pak Yusa, kita nanti jumpa kembali, kita ngobrol-ngobrol. Dan saya juga ada planning untuk membuka kelas edukasi bersama Pak Yusa. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman ini saya lagi ngobrol Pak Yusa nih, pengen belajar lebih lanjut dengan Pak Yusa ini. Satu tawaran menarik, karena Pak Yusa udah lama ya Pak bikin kelas ya Pak ya? Lumayan, udah lama. Udah batch keberapa? 2000 berapa nih? 2000 berapa nih batch-nya? Udah lumayan lah ya, udah double digit batch lah ya. Sekarang itu masuk batch ke 14-15 lah ya. Nah, jadi teman-teman yang bergerak di pasar derivatif, karena Pak Yusa bukan cuma bergerak di saham juga, sekarang ada di pasar derivatif, bahkan kripto, karena semua itu secara technical analysis bisa diimplementasikan. Iya, kalau kita tahu logiknya sebenarnya bisa diimplementasikan, dan itu sebenarnya butuh logiknya kita ya, untuk supaya bisa survive di market dan akhirnya bisa cuan konsisten. Itu tujuan utama, cuan konsisten. Ingat ya, bersama Pak Yusa ya. Terima kasih banyak Pak Yusa atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali, tetap sehat dan tetap semangat ya Pak Yusa. Siap, thank you bos. Makasih, thank you teman-teman.